Nah, sekarang kita berbicara tentang takbir. Jadi, sholat itu diawali dengan takbir dan kemudian diakhiri dengan salam. Nah, hakikat takbir itu adalah menyibak tirai cahaya. Jadi Allahu Akbar itu hakikatnya sebenarnya kita telah menyibak tirai cahaya, makanya disebut dengan mi'raj, dia naik ke atas karena tirai sudah terbuka ya, tirai sudah tersingkap, makanya manusia berjalan ke sana untuk kemudian meraih sesuatu. Makanya jadi setiap takbir itu punya makna menyibak tirai, entah itu saat kita berdiri, saat kita ruku, saat kita duduk, semuanya adalah menyibak tirai. Karena seperti yang dijelaskan, tirai itu ada dua, ada tirai cahaya, tirai kegelapan, dan tirai cahaya itu masing-masing ada 7, kemudian 70, kemudian terus seperti itu, batin, batin, batin. Nah, makanya setiap takbir kita itu punya uh, penyingkapan ya, seperti itu. Kalau kita bisa benar-benar masuk ke dimensi batin. Ya. Nah, ini beberapa makna takbir, Allahu Akbar. Nah, ini Tuhan Maha Besar dari segala yang kita pikirkan. Jadi apapun, pikiran itu kan sangat luas ya. Kita bisa berpikir apa saja. Bahkan kita bisa berpikir tentang gunung yang lebih besar, sehingga gunung ini sebesar Tuhan. Gitu. Atau mungkin lebih besar dari Tuhan. Kita kan bisa pikir, makanya pikiran itu sangat luas. Begitu. Nah, jadi Tuhan Maha Besar dari segala yang kita pikirkan, seperti itu. Makanya kita tidak boleh berimajinasi saat takbir, adabnya begitu. Ya kalau susah ya enggak apa-apa juga gitu. Tapi adabnya begitu. Jadi bukan sholat batal ya, tetapi uh, kita dianggap tidak melaksanakan adab. Jadi kalau kita takbir, tapi muncul bayangan sesuatu, itu seolah-olah kita membesarkan dia gitu. Makanya adabnya adalah ya kita tidak memikirkan apapun gitu, kecuali konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Tuhan Maha Besar dari segala bentuk penyamaan, tasbih. Makanya takbir itu nanti dijelaskan itu adalah dimensi tanzih mutlak. Jadi meskipun ada pembahasan tentang tasbih dan tanzih, tetapi saat kita takbir, maka kita pada saat itu tidak boleh menyamakan apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Tuhan Maha Besar dari segala bentuk tasbih, penyamaan yang mungkin kita lakukan. Nah, kemudian yang ketiga, terakhir, Tuhan Maha Besar dari gambaran tentang hulul dan ittihad. Karena kalau kita menggambarkan hulul itu seperti saya mengisi gelas. Jadi saya mengisi gelas ini dengan air. Jadi air ini hulul hadir di gelas ini. Nah, makanya dia akan terbatasi dan melazimkan ada dua sesuatu. Begitu juga dengan penyatuan. Penyatuan itu dua sesuatu. Seperti itu. Nah, kalau dua sesuatu berarti di situ kita membandingkan antara Tuhan dengan yang lain. Padahal di awal Tuhan, kita tidak boleh membayangkan ada sesuatu yang berhadapan dengan Tuhan sehingga kita mengatakan Tuhan lebih besar dari itu. Tuhan lebih besar dari gunung. Tuhan lebih besar dari langit dan bumi. Itu perbandingan-perbandingan dan itu harus kita nafikan. Jadi hakikatnya kita menafikan yang lain ketika kita sudah takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ruh dari takbir tidak lain adalah tanzim mutlak. Jadi kita benar-benar mentanzi Allahu Akbar, kita benar-benar mentanzi dia tidak punya jisim, tidak ruang dan waktu. Dan tanpa ruang dan waktu, tanpa bentuk, tanpa simbol, terus memiliki. Jadi kita menafikan segala sesuatu yang punya kesamaan dengan pikiran kita ya, kita seolah menyamakan Tuhan. Makanya disebut dengan tanzih mutlak. Ketika kita takbir, kita sedang mentanzih mutlak bahwa kita benar secara totalitas berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, jadi sebagaimana ini perumpamaan, sebagaimana azan dan iqamah keduanya diawali dengan takbir
dan diakhiri dengan la ilaha illallah. Jadi ini juga ada dimensi takbirnya, azan dan iqamah. Jadi diawali dengan takbir dan diakhiri dengan la ilaha illallah, yakni menafikan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, ini yang menarik. Terkadang Tuhan menyibak tirai khusus kepada seseorang. Jadi misalnya ada orang yang eh, sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, karena di situ ada makna filosofi tentang tersibak ya tirai, maka meskipun misalnya si fulan orang ini banyak tirainya hijabnya, tetapi Tuhan pada saat itu dia bukakan tirai untuknya dan kemudian dia merasakan sesuatu. Nah, kadang Tuhan bisa melakukan seperti itu kepada hamba-hamba yang Allah merasa berlayak untuk Allah bukakan pintu kegaiban untuknya sehingga hijab tersingkap sehingga dia menyaksikan sesuatu. Jadi meskipun orang itu punya banyak hijab, tapi orang itu bisa bermunajat langsung kepada Tuhan karena ini adalah satu bentuk dialog ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita sedang sholat. Jadi ketika dia takbir, jadi Allah membukakan pintu kegaiban untuknya. Makanya kita tidak boleh menyepelekan sholat karena punya dimensi batin yang luar biasa seperti ini. Nah, jika seorang masih membesarkan yang lain selain Tuhan, hakikatnya dia masih belum punya takbir. Meskipun lisannya mengucapkan takbirnya, ya pasti seperti ini. Artinya takbir kita masih palsu ya. Belum benar-benar kita apa menafikan segala sesuatu selain Allah Subhanahu. Oke. Nah, ini terakhir dari Fihi Mafihi Maulana Rumi yang terkait dengan takbiratul ihram. Beliau menjelaskan bahwa takbiratul ihram adalah pembuka salat dan salam adalah penutupnya. Sama halnya dengan syahadat, syahadat tak hanya dilafalkan di bibir saja, tetapi syahadat juga punya memiliki pembuka dan penutup, awal dan akhir. Jadi makanya sholat didefinisikan diawali dengan takbir dan salam, itu menjelaskan tentang satu bentuk perjalanan menafikan segala sesuatu dan kemudian kembali lagi ke diri kita dengan salam. Sama dengan syahadat, syahadat itu diawali dengan penyaksian mungkin secara lahir, tapi ketika berjalan dia akan menemukan kefanaan sebagai puncak dari syahadat. Nah, terima kasih banyak atas semuanya. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.